Life is fine somehow, gotta regain control. Jika masih ada yang menganggap Indonesia hanya tim yang beruntung, semua itu sudah wajib diubah sudut pandangnya. Perjuangan yang capek-capek kita raih, semua berdasarkan sebuah kerja nyata yang membuahkan hasil. Sejarah yang tercipta di tanah Arab bukan sekedar omongan dari para pelatih hingga pemain. Seperti Evandra Florasta, yang telah berpamitan dengan orang tuanya untuk membela bangsa menuju ke Piala Dunia. Sukses menjadi salah satu pemain yang bersinar terang. Mungkin namanya awal-awal tak banyak terdengar, ia bukan striker house goal seperti Zahabi Goli, ataupun pemain keturunan yang banyak sorotan seperti Matthew Baker. Namun siapa yang bakal mengira, perannya di lini tengah lebih dari sekedar gelandang pemecah fokus lawan. Tapi kini, nama Evandra tercantum di papan deretan top skor Piala Asia U17. Maka dari itu, berkat dia, Indonesia benar-benar menjadi tim yang berbeda dengan yang lain. Sorotan yang hanya dimiliki Indonesia pun semakin terarah. So, inilah berbagai cerita yang hanya dimiliki Indonesia berkat peran Evandra. Datang sebagai pemain yang biasa saja, tak bakal banyak yang menyangka seorang gelandang kini menjadi pemain kunci timnas Indonesia. Dia adalah Evandra Florasta, pemain 16 tahun kelahiran Malang yang telah disiapkan jauh-jauh hari untuk menjadi air yang menghanyutkan. Tapi di sini yang menyiapkan segalanya adalah sosok orang tuanya. Mengutip dari Kompas.com, Evandra Florasta adalah putra dari pasangan Oktamus Sylvester, seorang prajurit TNI berpangkat pembantu letnan 2, dan Farida. Diketahui, kedua orang tuanya sangat mensupport bakat anaknya sedari kecil. Namun tak lupa, sebagai pasukan militer, sang ayah tak akan pernah membuat anaknya nyaman. Oktamus Sylvester seringkali mendidik Evandra dengan latihan yang tak main-main. Ya, walaupun ketika di sekolah sering ketiduran, seperti yang sedang FYP belakangan ini. Namun perannya di atas rumput hijau begitu terasa. Dia menjadi sebuah nyawa Garuda yang mengepakkan setiap sayap. Kepiawaiannya dalam mengatur lini tengah sangat harmoni dengan penempatan posisi yang selalu pas. Berawal dari sebuah diklat Persema Malang, kini Evandra tercatat sebagai pemuncak top skor sementara Piala Asia U17. Dengan 3 gol dari 2 laga, ia berada di atas 4 pemain lain yang kebanyakan telah mencetak 2 gol, seperti pemain Uzbekistan, Sadriddin Kasanov dan Asilbek Elif, Kim Eun-song Korea Selatan, maupun Muhammad Al-Garash dari Yaman. Kejelian memanfaatkan bola rebound dari eksekusi penalti yang gagal berbuah gol pertama Evandra yang diselesaikan ke gawang Korea Selatan. Ia mengaku awalnya memang grogi dalam eksekusi penalti pertamanya, apalagi ini di kancah Asia. Perasaan saya sendiri yang menendang sangat deg-degan, gemetar aslinya. Tapi di situ saya berusaha menenangkan diri dan tarik napas, kata Evandra setelah pertandingan versus Korea Selatan. Namun semangat yang membakar jiwanya berhasil menggerakkan kaki Evandra yang berbuah gol kemenangan ke gawang Korea Selatan malam itu. Dan pada laga kedua melawan Yaman, Evandra membayar lunas semuanya. Ketenangan dari pengalaman sebelumnya dengan begitu mulus berhasil ia terapkan untuk mengeksekusi bola dari titik menjadi gol ke gawang Yaman. Kemudian pemain Bayangkara FC itu mengukir brace setelah menuntaskan peluang dari jarak dekat. Bisa terlihat dari gol keduanya, cara dia menempatkan posisi benar-benar tak terbaca lawan. Mungkin kemampuan ini terkadang tak terlalu disanjung-sanjung, namun bila disuplai bola dan dieksekusi dengan tenang, maka lubang yang tak dikawal lawan akan menjadi sebuah malapetaka bagi lawan. Seperti kiper Yaman yang sudah pede bisa menepis tendangan Evandra, ternyata dengan tenang dijebloskan ke gawang lewat bola rebound lagi.
Sudah lama kita tak melihat gelandang binaan bangsa yang mampu mempunyai ketenangan dan penempatan posisi secerdik ini. Energinya yang seperti kuda juga menjadi faktor penting pendorong bagi pemain kelahiran Malang tersebut. Ia seringkali menimbulkan pressure dan menciptakan sebuah kepanikan bagi lawan yang berada di depannya. Dan satu lagi yang membuat Evandra begitu spesial. Ia bermain dengan simple dan sederhana, tanpa banyak skill maupun bertingkah di atas lapangan. Kemampuan Evandra ini juga mendapatkan sebuah apresiasi dari Coach Nova yang sangat senang punya anak asuh sepertinya. Tapi beliau juga tak melupakan semua pemain yang telah bekerja sama menciptakan sebuah sejarah yang kini telah tercatat. Evandra menunjukkan kualitas dan ketenangan dalam pertandingan penting, tapi bukan hanya dia. Seluruh tim tampil luar biasa. Meski menang, fokus tetap harus dijaga karena dua laga berikutnya akan sangat menentukan. Evandra cukup baik hari ini, dan bukan hanya Evandra saja ya. Saya lihat semua pemain tampil sangat luar biasa hari ini, dan saya berterima kasih banyak, ungkap Nova Arianto dikutip dari Bola Okezone. Wasit sampai terkesima. Bukan hanya karena perannya di atas lapangan, bukan hanya karena menjadi top skor sementara, tapi karena sesuatu yang jauh lebih dalam dari statistik. Sesuatu yang menyentuh hati, bahkan sebelum peluit pertama dibunyikan, sebuah nilai, sebuah sikap. Evandra, dengan segala potensi yang ia miliki, tidak lupa untuk menunduk saat yang lain ingin menjulang. Ia tidak lupa untuk menaruh hormat saat yang lain sibuk menunjukkan ego. Terbukti, di tengah suasana yang meledek, di tengah sorak-sorai yang membakar semangat, Evandra mendekati wasit dan mencium tangannya. Itu bukan sekedar gestur, itu adalah cermin dari budaya, cermin dari jiwa Indonesia yang masih tertanam kuat dalam darahnya. Coba bayangkan saja, pemain tim mana lagi yang selain dari Indonesia yang bakal meniru sikap cium tangan kepada wasit ini. Wasit pun terlihat begitu terpesona melihat bagaimana pemain yang dipimpin begitu menghormati. Tak lupa terima kasih kepada rekan-rekannya. Di usianya yang muda, Evandra sudah mengerti bahwa menghormati bukan tanda lemah, bahwa sopan santun bukan hambatan untuk jadi besar. Justru dari sanalah ia tumbuh, dari sikap, dari karakter, dari hati yang besar. Tak lupa, rekan-rekan yang membantunya memberikan asis hingga kesempatan untuk mengeksekusi penalti sampai 2 kali. Saya rasa cukup senang, tapi saya juga harus berterima kasih kepada teman-teman saya, karena kalau nggak ada teman-teman, saya nggak mungkin cetak 2 gol ini. Terima kasih buat teman-teman saya, kata Evandra saat diwawancara AFC usai laga. Iya, ia memang menjadi sosok pahlawan, akan tetapi tetap rendah hati. Ia menyerang dengan tajam, tapi tak pernah menusuk harga diri lawan maupun kawan. Tentu saja, ini bisa jadi contoh bukan hanya karena pencapaian, tapi karena ia tahu menjadi pemain hebat bukan hanya soal bola, tapi juga soal bagaimana menjadi manusia. Bukan justru terkena star syndrome untuk menjadi bintang utama. Pada akhirnya, perjalanan karir seorang Evandra Florasta juga masih panjang, dan attitude dalam dunia sepak bola memang sangatlah penting buat perkembangan karir sepak bola. Mengingat pemain kelahiran Malang adalah seorang gelandang, kerendahan hati serta ketenangan akan menjadi sebuah kombinasi yang tak bisa dijatuhkan lawan. Hampir semua gelandang-gelandang hebat di seluruh dunia selalu demikian. Sebab, seorang pemain tengah punya beban tugas yang begitu besar bagi tim. Kita semua setuju kalau pemain tengah pastinya butuh fokus yang tinggi, karena dalam keadaan bertahan maupun menyerang, pasti ia terlibat di dalamnya. So, gimana menurut kalian soal masa depan Timnas Indonesia Evandra Florasta?
Coba tulis pendapat teman-teman di kolom komentar ya.